Muhammad Taufik, kenal gak lo? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Informasi dari Facebook katanya ada masalah. Breeder ini. Dia breeder. Kayak kalau nggak salah breeder apa Teguh apa ya? Biawak impor yang kemarin harganya sempat mahal. Barusan lihat video stoknya melimpah lagi tumpuk-tumpukan. Kayaknya harga bakal nyungsep dan Gua tahu nih hewan apa. Dia bukan breeder berarti. importir. Enggak, orang lucu-lucuan aja. Albigularis ya? Iya. Jadi Yes. benar. Oh ini yang black-blacknya. Aduh, sakit banget ini, gila sih. Anjir itu matanya lihat deh. Iya. Masa gitu matanya tembus gitu sampai atas? Iya. Ini nggak ada obat sih. Ini nih morph biawak terbaru di Indonesia. Si Joni udah coba breedingin? Joni kan MBD pak. MBD. Sebelumnya udah sempat kawin. Terus tulangnya patah. Oh, dia udah cowok, sempet dia cowok kawin. kan? Cowok. Oh. Kondang kongko dalam kandang, selamat datang kembali guys. Nah hari ini kita kedatangan salah satu kawan lama. Waduh. Akhirnya. Alvaro, apa kabar Alvaro? Baik. Jadi Alvaro ini yang punya channel Reptiltopia ya. Channel lu nggak ke band ya anjing? Enggak dong, jangan dong. Channel gua ke band. Channel kita dulu ke band. Ya masih ada atu lagi. Cuman memorinya banyak ya. Hah? Memori di Memori betul. Memori kita hilang semua loh bos. Sayang banget ya. Hilang perjalanan kita dulu bikin Ini masih Instinct. di kamar ya. Yang masih di kamar terus yang kayak ada Joni yang waktu kecil Nyetok kamera sendiri. hilang semua itu. Sedih anjir. Dari belum banyak channel reptil ya, channel hewan. Emang nggak ada kan? Nggak ada. Cuma kita doang. Tadi gue gak mau terlalu sombong. Emang kita harus sombong. Nggak, tapi kita tuh yang pertama banget ya dulu ya. Dulu orang kayak kira tuh kita orang aneh gitu ya. Ternyata sekarang banyak ya. Ngapain bikin YouTube dulu kan gitu kan? Sekarang banyak ya. Sekarang malah semuanya bikin YouTube. Tapi bagus, berarti kan artinya ada perubahan, ada perkembangan. Dulu kan kita reptil nih. Iya. Sekarang reptil gimana sekarang? Sosial media membenci reptil ya sih. Waduh. Sebenarnya lebih tepatnya ular ya. Ular sih yang gue rasain sih ular ya. Karena kan gue main awalnya kan TikTok kan. TikTok. Akun gue udah kebena. Terus Karena apa sih? ular violationnya borongan nih. Waduh. Jadi satu violation terus tiba-tiba semua videonya violation ular. Terus Wow. udah gue ajuan nih balik udah seneng gue balik nih bisa cari duit lagi dong. Iya. Ternyata 2 bulan 3 bulan kemudian hilang lagi. Tapi kan TikTok nggak dapet duit pak. Maksudnya endorse apa segala macam. Oh, iya. Iya. Kawannya lah. Terus ternyata hilang lagi. Gitu. Maksudnya kemarin kan lagi momennya TikTok ya. Jadi kan kita ikut ke TikTok. Terus sekarang hilang lagi, bikin lagi. Bener. Capek kan? Capek lah. Karena kita megang BP aja kayak ular jinak. Iya. Nah tapi yang gue bingung bule bisa. Indonesia doang ya. Iya kayaknya ya nggak tahu sih. Iya sih. Iya kan? Ya Iya, tapi iya. untungnya masih ada Instagram sama YouTube Iya. Short sih ya. Jadi Iya. Tapi Instagram gue juga sering hilang sih. oh iya. Instagram gue Topia ya dia sering hilang sih. Di sini emang banyak lalat sama nyamuk, Bro. Ini kan emang animal banget ya. kan kita tengah hutan. Betul. Nah, lu lihat kopi gua tuh. iya. Silakan diminum. Heeh. Namanya tengah hutan ya kan? Ada di ojek online. Udah ada di Gojek kalau nggak salah. Gojek ya. Gitu. Nih, punya gua dong. Kita biar sama minumnya. Lu tapi main reptil kan duluan dari gua nih. Iya kan? Ya hampir bareng, tapi lu kayak lebih duluan berapa bulan gitu ya. Kayaknya ya. Dulu tuh kayaknya kayak masih oke ya. Iya, dulu kita masih senang-senang kan. Ah, Masih maksudnya Sekarang harganya agak turun ya. bukan agak ya, kayaknya sangat ya. Tapi emang cepet tau. Tapi gue nggak tahu ya di hobi hewan lain tuh kayak Oh sama. Sama ya. Sama. Cuman memang bagusnya adalah lebih terjangkau dan lebih banyak lagi Lebih yang. banyak lagi hobisnya. Heeh. Sama kayak menurut gue generasinya masih panjang. Maksudnya anak yang sekolah kan nggak berhenti ya. Iya, ada lagi. Generasi baru ada lagi. Dan dia mau belajar dari awal lagi kan maksudnya pasti masih ada. Pasti ya. Kalau dari zaman dulu tuh ya, kan reptil susah ya. Iya. Makanya banyak orang yang suka nyelundup. Betul. Binatang. Ya, binatang. Ya. Dulu kan kirim-kirimnya belum gampang ya. Maksudnya izin-izinnya apa segala macam, kirim-kirimnya masih tulisnya mainan gitu ya. Nggak seterbuka sekarang. Jadi thank you juga buat ekspedisi yang mendengar curhatan kita ya. Iya. Tapi dengar katanya harus semuanya pakai SatDayan sekarang. Bentar lagi katanya. Bentar lagi. Tapi kita lihat aja. Ya bagus-bagus enggak lah ya. Iya, maksudnya kan perpindahan hewannya ke track gitu ya. Ya apa keputusan pemerintah tuh nanti yang Tapi terbaik. masa iya sih orang pindahin cicak sekecil, misalkan nih lu Iya. beli kadal ini nih pohon kadal salak gitu ya kan. Salak. Terus masa pakai SatDayan, kayaknya SatDayan lebih mahal daripada kadalnya ya. Itu kayaknya ya. Kalau yang menurut gua ya, bener karena balik lagi ke
kayaknya emang harga reptilnya yang terlalu murah gak sih? Kalau lu pikir kayak misalnya kita beli kadal salak nih 200.000, kandangnya berapa, ininya berapa. Kalau lu beli anjing kan Oh iya, harganya sama anjingnya kan? udah sejutaan gitu. Iya, jadi kayak bingung juga gue ya. Mungkin ya harus ada peraturan atau kayak kalau di anjing kan kayak ada perkinnya tuh. Di reptil kan nggak ada ya. Ah itu sempat mau ada yang bikin beberapa orang, cuman memang belum solid aja. Jadi problemnya menurut gue kan gue udah main di beberapa ya, kayak misalkan Arwana, terus ada main di Burung. Biasanya tuh mereka tuh punya asosiasi atau komunitas tuh solid banget sampai bisa bikin peraturan gitu. Kalau reptil dia kayak agak kayak masih chaos ya. pecah belah ya orang-orang. Kubu-kubu ya. Sedikit berkubu menurut gua. Ya ini sih kita ngomong kenyataannya aja ya. Iya, tapi memang berkubu ya. Iya, Maksudnya kalau kayak senior sama senior. Iya. Kalau anjing kucing sih gue nggak tahu ya. Anjing kucing gitu juga ada kubu-kubu apa? Berkubu, semua? gue sih nggak dalam banget, tapi seenggaknya kenal lah beberapa orang. Ada kubunya, cuman ada yang solidnya. Oh, ada yang benar-benar Ya si solidnya. Perkin itu kan solid kan, jadinya mereka bisa bikin. Dan setiap jenis kan ada komunitasnya yang solid-solidnya juga. Iya, gathering gitu ya. Cuman gue nggak tahu deh. Kayak misalnya pas kita zaman masih excited banget gitu kan gathering. Kalau di anjing apa mau sampai seterusnya dia gathering apa gimana ya? Oh kalau anjing beda pak, soalnya anjing itu kayak terlalu banyak orangnya. Ah, Jadi pasti ada orang baru juga terus. Iya. Kalau iya. reptil tuh agak sempit kan. Kita ngomong aja nih, ini kita balik ke masalah reptil ya. Kan ada zaman dulu kan seller mah itu aja ya. Yes. Sekarang udah agak banyak. Cuman pasti baliknya ke situ lagi kan. Karena ya dia yang baru yang coba jualan tapi Gagal. ternyata, "Wah, berat banget ya, susah banget ya. Aduh, mati mulu bang, rugi bang." Emang mungkin iya? gitu ya kayaknya. Jadi ya tetap yang bertahan ya seller-seller lamanya. Cuman ya banyak juga yang baru yang sangat tiba-tiba gede. Wah, gitu banyak banget. Siapa contohnya? Banyak lah, banyak. Contoh. Contohnya banyak lah. Banyak dong, ya kan? Yang baru tiba-tiba gede ya. Iya. Coba lu pikir deh siapa ya? Ada, kalau di Gecko namanya Wahi Gecko menurut gue gede, baru tiba-tiba Gede. Itu sosial medianya, power sosial media tuh gede banget. Maksudnya kalau zaman kita dulu kan kita bikin video YouTube, bikin video Instagram, masuk Indofitgram, jadi bahan, wah ini apaan sih piara kadal. Sekarang kalau lu bikin video ini, wih Gecko nih piara. Ya, banyak maksudnya dengan sosial media sekarang gampang banget untuk naik sih menurut gue ya. Sebenarnya memang gimana kreatifnya gitu. Iya, gimana kita kreatifnya bikin itu. Dibilang Balik lagi ke ATM ya, amati tiru modifikasi kan. Iya, itu kalau secara marketing ya, secara creative thinking. Ini gue ngomong bukan secara creative thinking nih, gue ngomong secara binatangnya. Dulu itu kan susah masuk kan, makanya jadi mahal. Yes. Tapi kok bisa masuk? Nah, kayaknya ada. Gue mau ngomongin tentang Apa tuh? penyelundupan binatang. Nah, itu masih terjadi sampai sekarang. Loh, gue nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau dulu yang lo tahu gimana biasanya orang-orang? Gitu kirim-kirim pakai ekspedisi. Itu tapi bilangnya mainan. Iya, bilangnya mainan. Itu aja sih harusnya ya. Itu aja ya. Iya. Dari lu gimana? Ada cara lain? Ngelempar ke gua. Harusnya sih itu aja Harusnya ya. itu aja. Ya. Kalau lu pernah denger nggak kalau yang kayak ditaruh di kaos kaki? Belum pernah tuh. Nggak pernah. Baru-baru kali ini bisa ditaruh di kaos kaki. Mungkin. Oh. Baru tahu tuh gue bisa ditaruh kaos kaki. Nah ini nggak tahu ini ada berita nih, karantina Ternate gagalkan upaya penyelundupan reptil. Waduh. Nggak mungkin dong ini dikirim pakai paket. Pakai paket. Iya, kalau penyeludupan gini harusnya nggak mungkin dong ya. Ada kotaknya itu ya. Nggak tahu. Coba nih pakai apa nih dia? Maluku Utara berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 7 ekor reptil bernama kadal panana Panana. atau biak Maluku. Indicus. Indicus kayaknya. Bersama petugas BKSDA. Kepala BKSDA kelas 2 Ternate mengatakan dalam mendukung perlindungan tanaman dan satwa liar, Ternate melakukan serah terima 7 ekor reptil kadal panana dan biak Maluku. Dia menyatakan penemuan 7 ekor reptil ini bermula ketika pejabat melakukan pengawasan. Oh di bandara. Berarti dia kirimnya bukan pakai Mungkin paket. aja kalau paketnya dikirim. Bisa ke aja pesawat. ya lewat bandaranya ya. Semua reptil ini kan dimenangkan bandara Sultan Babula Ternate menuju bandara Soekarno Hatta. Oh ya pastilah lewat pesawat lah. Tujuan akhir ke Tanjung Priok dengan keterangan kue kering. Oh nah, bener. itu caranya. Iya, cara-cara Bener. nakalnya itu. Coba next. Akan tetapi penyelundupan ini terbongkar ketika paketnya malah X-ray di kargo. Bener dan paket. Terdeteksi terdapat reptil yang disembunyikan. Petugas bandara segera menghubungi petugas karantina Ternate untuk melakukan penahanan.
Karantina pertanian Ternate, Tasrim menjelaskan sebelum dilakukan serah terima reptil ini telah melakukan tindakan karantina pemeriksaan untuk mengetahui kesehatan reptil tersebut. Setelah kami lakukan pemeriksaan, reptil ini dinyatakan dalam kondisi sehat dan kami serahkan ke BKSDA. Untung masih sehat ya. Tapi ya untung masih sehat. Iya. Cuman maksudnya gini, kayaknya banyak di paket kayak gini. Ada Banyak, jutaan paket. Pasti. Kok ini yang ketangkep ya? Dia apes mungkin ya. Hah? Dia apes ketangkap dong. Tapi biasanya ketangkep tuh kan dibalikin ke owner ya kan? Iya, dibalikin. Di ekspedisinya kan kita dipanggil nih. Iya, ambil nih. iya. Biasanya gitu kan. Iya. Kalau kita ngirim yang nggak sesuai gitu, misalkan kita dipanggil dibalikin terus mungkin cabang ekspedisinya kena penalti atau apa gitu kan. Kena peringatan. Tapi ini langsung BKSDA bos, ngeri juga ya. Apa mungkin gara-gara ada indikus tadi? Bisa jadi kan? dilindungi ya. Iya. Cuman gue bingung sih, maksudnya bisa kayak nebu indikus dijual masih banyak banget di pasaran. Tapi itu dilindungin, maksudnya gue bingung ya. Ini kan gue nanya juga nggak apa-apa, siapa tahu teman-teman ada yang tahu kenapa itu biawak bisa dilindungin. Tapi di pasaran banyak banget. Sama kayak inilah kita ngomongin gak cuma biawak dong. Banyak dong. Banyak banget iya. Kayak misalkan kura tuh bisa emis. Moncong babi, ya kan. Kalau ular mungkin bisa GTP, Nah, ya kan. itu maksudnya dilindungin itu gara-gara emang di alamnya dikit, tapi ternyata banyak. Jadi gue benar-benar nggak tahu kenapa itu bisa dilindungin. Jadi apa mungkin lembaga BKSDA survei nih di hutan Jadi yang A, survei itu kan misalnya. LIPI namanya. LIPI ya. Misalnya dia survei, dia nginep camping di situ kayak 2 hari, 3 hari ngelihat ada yang lewat atau enggak gitu. Bisa mungkin, jadi. Ya gue nggak tahu. Jadi makanya siapa tahu teman-teman LIPI mau bantu jawab, boleh banget. Karena gue penasaran gitu, kok masih bisa banyak. Tapi dilindungin. Itu pertanyaan semua orang sih. Iya kan? Kayak porosus ya. Iya. Di mana-mana Iya, ada. Cuma kalau menurut gua, kayaknya ya ada pertimbangan lain selain itu. Bisa jadi kayak kalau dipelihara orang nih terbahaya gitu. Atau kalau misalkan ditangkepin habis diekspor misalnya. Jadi mungkin bisa aja dia hitungin di alam ada berapa. Atau gitu ya. mungkin kalau diekspor ada yang memonopoli. Bisa jadi. Bisa jadi kalau diekspor biar mahal harganya tetap nggak boleh. biar tetap mahal ya, maksudnya biar tetap eksklusif. Bagus juga loh, Bagus, maksudnya bagus. nggak salah. Iya, maksudnya apalagi biawak kita tuh banyak banget, maksudnya puluhan ratusan spesies biawak. Betul. Dan orang-orang luar tuh sangat apresiasi binatang kita ya. Iya, wah mahal Lokal banget. kita, iya. GTP juga loh, di luar mahal banget. Iya. Makanya yang gue bingung gini, kenapa orang Indonesia nggak boleh pelihara, tapi orang luar negeri boleh pelihara ya? Iya. Banyak kan kayak mancung babi juga, orang Malaysia banyak banget. Masa kita mau piara, kita harus beli. Nih kan kita di Indonesia nih. Masa misalnya kita mau piara soa payung nih, kita harus beli dulu ke Amerika, terus ada suratnya. Selama Gitu ini bukan begitu. Harusnya begitu kan? Iya. Kalau mau piara soa payung dengan adanya surat kan? Iya. Jadi kayak ribet banget. Padahal dari Indonesia, lu harus beli dulu ke Amerika, Amerika kirim ke sini. Padahal dia hewan asli Indonesia. kita ya. Harusnya kan ada breedernya. Iya. Jadi kita beli dari anakan si breeder itu. Ya kayak arwana ada microchipnya. Nah kayak itu gitu-gitu kan yang terjadi gini, kalau di ikan dan burung itu kan begitu. Jadi arwana udah ada breedernya ngasilin anaknya dicip dan sertifikat. Maksud gue ya enak, apa itu gara-gara komunitasnya udah terbentuk, komunitasnya Itu. ngobrol ke pemerintah. Betul. Gitu. Iya, asosiasinya. Kalau enak menurut berarti gue ya. gitu. Nah, reptil ini belum ada yang begitu karena mungkin yang gue bilang kalau diekspor lebih untung dibanding gue jualan pakai sertifikat dan Iya, di microchip. sini ya. Bisa jadi. Iya. Tapi beberapa spesies, tapi kalau menurut gue kayak porosus mah kagak diekspor lu. Apa Siapa yang mau beli ya? Jadi kan yang ada kayak tas pakai kulit buaya. Nah, itu dia dari yang legal kan? Maksudnya dari Iya. dari konservasi buaya yang legal. Betul. Apa lebih mahal dikulitin daripada jual pakai microchip? Mungkin nggak sih? Menarik nih. Iya kan? Bener sih. Bisa aja kan? Bener. Karena kayak ya itu kan brand-brand gede, Gucci, LV gitu-gitu yang beli. Dan buaya itu bisa mereka. pakai kulit porosus atau Iya. kulit bahkan kulit mau lurus. Iya. Gue tuh punya sepatu, ada sat DN-nya lu. Tapi bukan kulit dilindungi, kulit Varano salvator, kulit salva, biawak nggak dilindungi, tapi ada sat DN-nya. Berarti lebih profitable jual jadi. Karena kan bahan olahan. Iya kan. Kayak lu nih biji kopi sama kopi udah jadi begini, Iya, akan lebih jauh. mahal yang kopi udah Iya, jadi iya, kan. Iya. Itu keren juga. Iya kan? Tapi lu kan masih muda anjir. Lu Pemikirannya jauh ya. Ini dari mana anjir? Berarti lu pengalaman udah lumayan banyak Iya, ya? jadi harusnya sih ya semoga ya cepat atau lambat kita bergandengan untuk bikin asosiasi itu ya, biar jelas gitu ya. Harus sih. Jadi supaya harganya juga nggak Iya, nggak kayak gini gitu kan. terbanting ya. Iya, kayak dulu kita
beli Bearded Dragon babynya 1 juta ya. Sekarang 200.000, 300.000 ya. Iya, turunnya berapa persen? Iya. 80%. Jauh banget. Dulu albino iguana ya belasan juta ya. Sekarang 700.000, 800.000 ya. Di bawah itu 500 juga dapat albino sekali ya. Brazil. Aduh. Tau gak sih kalau si penyelundupan hewan lagi tadi tuh. Menurut lu bagusnya gimana? Apakah memang harusnya dikasih surat-surat satu persatu? Misalnya ya, kayak misalnya masuk nih kadal duri nih tiba-tiba nih 100 ekor. Berarti harus dibikinnya suratnya 100 dong ya? Enggak sih, Tetap kalau 100. setahu gua ya, kalau gua bikin SatDN, biasanya 100 ekor ditulisnya 100, tapi 100 nanti kan? ada pengurangan. Jadi kita misalkan jual nih. Terus si kadal duri itu misalkan 2 ekor ke si A. Nanti si A tuh tulisannya Dapat 2 ekor. Iya, jadi Di nanti kita kita dikurangin dikurangin. jadi 98. Iya. Cuman iya. siapa yang mau data? Iya, makanya itu. Makanya bingung juga, apalagi kayak krokodil gitu kan kecil ya. Dimasukin microchip juga nggak bisa kan. Maksudnya tiba-tiba mati, gue beli lagi dari mana? Masih surat dia. Iya. Iya kan? Ya. Serba salah ya gitu ya. Itu pinter-pinternya orang ya Iya kalau kan? kayak gitu. Iya. Cuman memang sebenarnya kalau menurut gue lebih harus dipermudah ya bikin suratnya kalau kayak gitu. Iya, dipermudah bikin suratnya kayak gitu. Sekarang kayaknya susah banget soalnya. Gara-gara reptil belum ada asosiasi itu ya mungkin Di ya. satu itu dan dua ribet banget gitu kan, orang harus ke kantornya dulu atau harus izinnya tuh pakai surat dokter segala macam kan, SKKH. Dicek kesehatannya. Jadi mungkin nanti ada pihak-pihak yang bisa mobile gitu ya. Manggil Calo. datang ke rumah. Calo. Bisa aja kan Oh iya, dicaloin bisa sih. ya kan. Bisa Kan aja. kita cuma di rumah doang, mereka yang datang, mereka yang ngecek bayar lebih mahal tapi kan lu nggak keluar-keluar ya. Bener. Why not kan? Iya sih lebih untung Lebih juga, untung lebih begitu efektif kan, waktu. iya. Itu ide yang bagus. Apalagi untuk menambah pajak negara kan bisa banget. Bener. Gitu. Tapi lu sehari-hari ini apa masih jualan? Jualan masih, konten masih, sama ada beberapa bisnis lah. Lagi Oh. gue coba. Udah businessman nih. Lagi coba lagi belajar. Gokil. Tapi lu dulu bukannya ini ya pariwisata ya jurusan lu ya? Gue akuntansi. Oh lu akuntansi. gue. Oh, tapi nyokap lu ya yang pariwisata ya? Nyokap gue dia kerja di travel, terus gue lulus sekolah akuntansi, gue coba ngeplay kerja kan. Gue sebenarnya ngeplay kerja biar gue tahu gimana caranya mempekerjakan Karyawan. karyawan tim dengan baik. Jadi gue lebih belajar cara how to train itu karena Manajemen iya. Jadi karena yang pas gue kerja itu ya gue banyak belajar cara memanage perusahaan apa segala macam. Karena kan gue sekolah akuntansi cuma belajarnya hitung-hitungan doang, hitung-hitungan modal apa segala macam gitu-gitu. Tapi Cuman keren lu, dia bisnisnya banyak sekarang kok. iya, belajar lah dikit-dikit, ya kan. Terus yang di pariwisata pun gue juga megangnya sosial media mereka, nggak bikin itinerary buat orang pergi. Oh. Jadi pegangnya emang sosial media mereka. Oh, bukan yang pariwisata banget ya, lebih Bukan, ke iya lebih marketing ke, ya. iya marketingnya, marketing internetnya. Tapi lu juga sering bikin event kan, event reptil. Event buat lucu-lucuan lah, setahun sekali lah. Tapi ada kan? Ada. IO juga. Belajar gitu, ya kan. Oke. Karena Bagus. itu kayak ibarat Disneyland ya, masuk ke Disneyland nggak boleh bawa minum, dia jualan minum. Monopoli dia. Iya sih. Iya kan? Emang harus gitu. Kan Emang gua harus juga gitu. jualan minum nih. Iya, nah bener, orang aus di sini bisa beli minum kan. Masuk sini kan nggak bayar Iya, soalnya. Jadi gue mikir kan kalau ke Indo Exotic nih masuk. Aduh, daripada Lihat. gue nggak beli apa-apa, mending gue beli minum deh. Betul. Kalau nggak punya, maksudnya nggak ada budget untuk beli sulcata, Iya. beli Beli 20.000 minum. masa nggak ada Iya. budget ya kan? Bener, ada bener, teh yang cuma 15.000 juga, Iya, masa iya. nggak bisa? Paling kan? murah 15.000. 16 kalau nggak salah. Jadi ya 16.000. ongkos-ongkos kasih makan inilah ular sama Jadi biawak. beli satu gelas ini bisa membantu memberi makan, di sini ya. gitu, tanpa tiket. Muhammad Taufik kenal nggak lo? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Informasi dari Facebook katanya ada masalah Breeder ini. Dia breeder. Kayak nggak salah breeder apa Teguh apa ya? Biawak impor yang kemarin harganya sempat mahal. Barusan lihat video stoknya melimpah lagi tumpuk-tumpukan. Kayaknya harga bakal nyungsep dan Gue tahu nih hewan apa. Dia bukan breeder berarti. importir. Enggak, orang lucu-lucuan aja. Albigularis ya? Iya. Jadi kemarin kan ada Gua baru postingan tahu. albigularis kan banyak. Jadi kan waktu yang kita zaman-zaman 2013-14 kan masuk Iya. tuh sejutaan Dulu doang. masih murah banget ya? Iya, sejutaan doang kan, sejutaan. Habis itu hilang lama beberapa bulan lalu sempat Masuk. Dulu kan 12 juta, terus turun Iya. 8 juta. Gue jual tuh 3 ekor 12 juta. Oh, sempat masuk Iya. 12 juta, benar. 12 juta. Nah, terus sekarang masuk lagi cuma 6xxx sekian gitu. 6 jutaan. Iya, 6 jutaan. Gitu. Nah ini apa? Oh ada videonya. Coba kita lihat apakah benar. Albigularis lah kayaknya. Pasti.
1, 2, 3. Nah, Oi. harga pemilu. Harga pemilu namanya. Stok nggak banyak. Ini Tapi bukannya nggak tahu sih. Menurut lu gimana nih? Fenomena ini selalu ada. Kalau di dunia reptil selalu ada. Jadi hewan masuk tadinya hewan nggak masuk tadinya mahal. Begitu masuk import atau breeder kayak iguana tuh, prut ya kan keluar semua. Tiba-tiba jreng jatuh hancur. Menurut ini lu? ya, gue suka nih. Ini Kalau menurut pendapat. gue ya, sekarang kayak nggak ada gak sih? Maksudnya ada sih, cuman nggak terlalu banyak orang yang mau beli hewan mahal ya gak sih? Kalau menurut gue ya, ada sih ada, cuman nggak sebanyak. Beralih mungkin dari reptil. Mungkin gini, 30 juta dulu dapat misalkan Teguh albino atau biawak albino, ya kan? Timin gitu, apa T+ gitu. Sekarang orang mending beli marmoset. Lebih wow gitu. Iya. Karena bingung juga apa gara-gara marmoset tidak terlalu banyak yang breeding. Bisa mungkin harganya masih stabil Masih juga. stabil, ya kan? Dia mungkin banyak pertimbangan itu. Iya, lu bayangin T+ Salvator kemarin sempat 5 juta 6 juta. Ya dulunya 20-an Iya, kan, gila. Itu kayak dulu tuh kayak idaman banget kan. Sekarang cuma segitu ternyata. Gue juga bingung maksudnya apa emang gara-gara ya supply sama demand-nya nggak cocok ya? Kemungkinan gitu. Iya kan? Nah, kalau gini kan berarti lu ngomong supply demand yang masuk banyak. Banyak. Dong. Yang beli ya dia lagi. Dia lagi. Iya kan? Tapi masa nggak ada yang orang baru pengen beli albigularis? Itu kayak Salmon tapi raksasa loh. Masa nggak ada yang mau gitu? Awal-awal bikin video kita pakai fotonya Jackie Chan pakai Iya, dia ya. albigularis Iya kan? kan? Albigularis. Itu makanya aku bingung Iya, gue juga. juga bingung juga mungkin ya gara-gara supply demand ya sama kayak Aldabra mungkin ya. Menurut lu baiknya gimana? Apa orang tuh ngimpor satu-satu? Satu-satu tapi kan ongkirnya lebih mahal ya. Ini Atau ditahan dulu mungkin? Ini gue bocorin caranya si Reptiltopia nih ya. Gue PO sih, gue PO yang ambil dikit nggak apa-apa. Tapi yang penting gue stok gue nggak numpuk nih. Ya kalau sultan duit mati di situ kan nggak pusing ya. Kalau kita kan pedagang kecil nih. Iya. Jadi mau perputaran ini cepat. Kalau gue pakai cara PO sih. Jadi biar tetap limited. Tapi biasanya pas gue udah masuk ini, seller ABCD ikutan masuk ini. Oh, Jadi karena kayak- barangnya banyak banget. Iya, karena banyak hewannya. dia dan gue cuma mau masukinnya dikit kan. Oh, gitu. Gitu. Jadi kayak itu cara gue. Cuman kayaknya untuk mempertahankan ini kayaknya gitu gak sih caranya? Atau ambilnya benar-benar Ya, jadi bikin bener. limited. Itu lu bener banget Iya kan? sih. Jadi sedikit. Jadi limited. Binatangnya harus ditahan dulu. Iya, tahan gedein. Cuman Kalau mau importer ambil banyak takut ya. mati. Iya. Wah, kalau Cuman ngomongin ya emang bisnis hewan ya gitu kan. Maksudnya suka dukanya ya nggak kayak akuarium gitu-gitu. Kita kan ada nyawanya kan. Iya. Jadi kayak kalau akuariumnya enggak, kalau Iya. ikannya mungkin ada. Kayak misalnya supply sih gitu kan nggak bisa mati. Kalau kita kan hewannya bisa mati. Bener. Iya kan orang banyak bilang, wih untung jualan hewan gede banget ya. Lu nggak tahu aja matinya ya. Gila kalau mati stresnya kayak apa kan Iya. kita. Apalagi kalau serentak. Iya. Cing, mati semua. Waduh. Terus dipikir biaya perawatannya murah kan? Iya, apalagi kalau kayak Varanus itu makannya daging loh. Iya daging gitu. Kalau lu piara satu sih murah ya. Kalau piara sebanyak lu gini. Kan kalau gua kan di sini hitungannya kayak mungkin puluhan juta kan habis. Iya, habis buat kosnya. kos makan piara lampu apa segala macam, Lampu, listrik apa semua karyawan, air. Iya. kiper segala macam. Apa ini? Sumbawa Ini ya? morph baru. Marble. Kayak marble Madura tapi Sumbawa oh ya? itu ada keteknya putih anjir. Apa mau shadingan itu kulit shadingan Nggak, belum lepas? Ini lu tahu tempat ini? Nggak tahu. Nggak kelihatan ya tempat siapa ini? Nggak tahu gua. SL tuh yang punya ya. Katanya ini morph baru. Ini kan kita ngebahas seputar reptil nih. Ini ada yang terbaru beritanya tuh ini. Cuman ini bukan kita so tahu ya, karena emang fotonya kita nggak tahu aja. Gue juga kita sebut dicariin sama mereka-mereka bahannya. Ini masih tebak-tebakan sih. Belum ada yang tahu. Marble T+. Di Varanus Keeper Indonesia nih. Ini mah harus nanya ke Harvey nih. Iya, Corvi ya. Yang emang udah breeding dan jadi nyata kan kita belum pernah breeding biawak apa segala macam. Bentuknya kayak apa T+. Tapi marble, badannya kayak marble Madura. Madura. Coba lihat fotonya lagi diulang. Itu shadingan apa? Kukunya emang gitu sih? kukunya nggak bening. Hitam. Mungkin bisa jadi T+ juga sih. Ya harus di test breed ya, balik lagi ya. Bisa jadi morph baru tau. Coba next. Coba tahu bisa dijual 500 juta kan? Waduh, nggak bisa lah kalau kayak gini mah. Next coba. Oh, cuma segitu doang. Menurut lu ini morph apa ini? Paradok tuh keteknya. Itu keteknya apa shadingan sih dia? Coba lihat deh kayak shadingan belum Kayak lepas apa. shadingan Tuh ya? tangannya tuh belang. Oh. Tuh tangannya ada yang gelapnya. Iya. Ya harus di test breed lah kalau kayak gini. Tergantung nemunya di mana sih. Iya. Jadi buat yang tahu juga boleh komen. Boleh komen Ini banget, boleh banget komen. Nemu di mana binatang ini. Terus juga
kalau dibilang ini tuh kayak normalan juga ya. Iya, normal motif rame aja ya. Yang kita sebenarnya dari mata kuku apa segala macem. Bentuknya kayak lebih ke madura-maduraan gitu ya. Iya, marble. Gitu. Kayak gitu kalau nanya pendapat kita tuh lebih ke marble, tapi nggak tahu nih, bisa juga T+ ya. Iya. T+ sekarang udah ada yang baru, tau nggak? Apa tuh? Black Iya. T+. NLI ya, NLI. Gila Gila itu the best itu. sih. Maksudnya ya konsistensi itu nggak bohong ya. Gila gokil banget ya. Emang Ko Harvey luar biasa sih. Nah kalau menurut gua ya, yang kayak gitu-gitu kan, Nah itu kan harganya stabil bos. itu harganya kan suka-suka lu ya. Lu yang bikin nggak ada juga suka-suka lu. Nah orang Indonesia ada yang mau beli gak? Oh, Bener dong, ya kan? Jadi problemnya ada yang mau bayar gak? Ada yang mau bayar gak? Seharga yang orang bule berani beli. Ya kan? Makanya kan bilang kan mungkin lebih bagus diekspor daripada beredar di Indonesia di breeding, Di breeding malah jatuh. jatuh, betul. Itu Itu pendapat bisa, kita, pendapat gue ya. Tapi itu bisa jadi juga kenapa binatang-binatang itu dilindungi masih sekarang. Iya. Iya kan? Make sense. Kalau nggak kan semua orang bisa pelihara bisa dan pelihara dan bisa breeding, bisa jual. Iya. ya, cuman itu kan dari segi bisnis ya. Iya, sekali lagi ini cuma pengetahuan sotoy gue ya. Sotoy ya. Kalau dari segi alam ya mungkin biar di hutan nggak habis. Benar. Oh ini yang black-blacknya. Aduh, sakit banget ini, gila sih. Anjir itu matanya lihat deh. Iya. Masa gitu matanya tembus gitu sampai atas? Iya. Ini nggak ada obat sih. Ini nih morph biawak terbaru di Indonesia. Si Joni udah coba breedingin? Oh, Joni kan MBD pak. MBD. Sebelumnya udah sempat kawin. Terus tulangnya patah. Oh, dia dia sempet dia kawin. cowok kan? Cowok. Cuman nggak pernah jadi. Tapi masih ada. Gede banget sekarang. Iya. 2 meteran ya ukurannya. Renjana namanya ini yang tadi tuh biawaknya. Iya, maksudnya kayak ini breeding mungkin baru pertama kali ada ya, lu bisa namain itu line lu sendiri, kayak di Gecko kan bisa dinamain line sendiri. Nggak tahu ini dinamain NLI kali. Nggak namanya Renjana. Namain morphnya ya mungkin ya, dia namain Betul. morphnya. Nih, sejarahnya tuh one expat who live in Indonesia, Dani Gorman udah meninggal almarhum, tried to breed and test various albinism in Salvador. One of he found coral albino which proven to be allelic form of albinism in Salvador. One of what he found was coral albino was proven to be allelic form of Sumatran Timin maduranis T+. Oke, coral kan itu Timin dan T+. Nah, ini ada satu project dari Lampung Black Dragon dan coral. Oh, dari coral dan Lampung Black Salpa Lampung. Yang hitam sama albino ya, Iya. dari korek gini ya. Keluarnya itu tadi. Wah, luar. Tapi gue penasaran sih kalau kayak misalnya asantik terus kawin sama albino gitu kan. Iya. Iya. Apa ya? Nggak tahu kan, makanya biar mana breeder-breeder. albino aksantik. Iya. Bisa sih. Bisa aja. Bisa. Maksudnya misteri di dunia pereptilan. Anjing tuh tali banyak pusar banget. masih ada. Keren banget sih. Iya. Gue nggak nyangka loh, harusnya kan jadi head dulu ya. Iya. Kalau Tapi Black bisa keluar gini Salvanya, berarti Black Salvanya head. head ya, T+. nggak tahu sih ya. Berarti kalau udah ngasilin gitu harusnya ya iya kan. Cuman ya biar breeder aja lah. Itu juga pasti nggak sekali doang, itu pasti pengorbanan kawininnya banyak banget gagalnya yang kalian nggak tahu ya. Breeding biawak itu susah banget sih. Ko Harvey kan gue kenal udah lama ya. Beliau itu juga albino aja baru bisa akhir tahun lalu kayaknya ya. Maksudnya kan duluan bule dulu yang breeding kan, baru orang Indonesianya. Iya. Ya itu karena bule-bule ini sebenarnya dapat akses ke binatang itu lebih banyak. Lebih gampang. Mungkin karena lebih banyak uang juga, tapi bisa dapat akses karena tidak dilindungi itu juga. Iya. Jadi kayak bingung juga ya, maksudnya tim ini udah ada yang nge-breeding. Mungkin harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang tangkapan alam. Ya kalau nanya beli yang mana, gue sih jujur aja mending gue beli yang WC. Harganya 3 kali lipat. Harganya misalnya 2 kali 3 kali lipat dari yang itu, lebih murah. Iya. Oh iya. Makanya dia yang kayak breeder udah profesional gitu mending dia jual keluar. Karena di sini alamnya masih ada ya tim ini ya kan. Iya, bener sih. Iya. Karena ya orang bisa nangkep. Iya. Kalau di luar orang mau nangkep di mana? Iya, nggak bisa. Selalu ekspor ke Amerika Iya. nih. Terus di Amerika mau nyari salva di got yang mana ya? Di got di Miami lu ketemu ada salva. Gitu. Nah, salva biasa aja susah gimana salva? Kalau di Indonesia mah mungkin setahun 2 tahun lagi banyak iguana di alam kali ya. Kayaknya deh. Lu tau gak sih? Gue punya temen di Bali nih. Bilang katanya di sana tuh banyak ya. Iguana Iguana di tengah hutan anjir. Dari mana?
Iya. Ya mungkin itu dilepas. Nah, Lep- itu. ya, kelepas Kan jadi ya, invasif. Iya. Makanya sekarang iguana harganya di bawah gocap tuh lagi. Masa mahalan Gocap kali kata. mahalan panana ya daripada iguana ya. Kan lucu ya. Hewan impor malah lebih Iya, aneh murah. banget dah. Berita apa lagi? Oh udah ya. Udah. Ini ada keluar-keluar baru nih. Oh, Tapi baru juga. kembangnya aja sih. Damer. Damer. Apa? Damer albino. Damer albino. Red albino kali ya. Kan biasanya yang bawahnya nggak sampai merah. Iya. Oh enggak, damer tapi dipoles, damer albino tapi dipolesnya treatment yang merah. Kan Oh. ada damer biasa yang biasa tapi yang Iya, merah banget. oh. Ini yang dipoles merah banget Merah mungkin ya, banget. dan albino. Dan ini pengetahuan sotoy gue lagi ya. Damer albino udah ada dari Udah dulu. banyak, cuman mungkin orang nggak lihat bawahnya semerah ini ya. Itu belang lu pak. Lihat deh. Oh ekornya ada belangnya ya? Enggak di badannya ada itu lihat deh. Itu apa plastron bawah, Oh, atas sama tengah ke bawah yang tangan sama yang atas itu matahari apa belang? oh iya. Mungkin ada belangnya atau nggak kelihatan sih, harus lihat. Mungkin Langsung ini sih ya damer lah ya. Ya damer albino lah ya jelasnya ya. Ini monster baru guys. Iya. Yang kita lihat dari teman-teman ya satu Iya. komunitas. Kita belum lihat langsung ya. Belum. Ini Bro Eriko Purnomo keren banget kalau ini memang. Iya, dia Nggak, albino gini aja udah keren banget. Iya, tapi dulu kan mahal banget ya. Keren banget dulu ya. Dulu sih berapa ya? Dulu kayak babynya tuh bisa 50 60. 50-60 juta. Sekarang mau berapa? Nggak tahu. Sekarang paling cuma 4 juta, 5 juta lah. Damer albino. Iya, kita udah bisa beli damer. Nggak, serius lu? Sumpah. Bener segitu. Anjir, gua baru tahu, gua nggak ngikutin 5 soalnya. sampai tujuan lah. 5-7 juta. Damer albino lu pak. Yes. Bukan res albino. Bukan res albino. Res albino lebih mah najis ampun, lagi. Iya. Dulu Iya, masih iya, 3 juta, 4 juta, sekarang ya 500, 600. Anjir. Damer albino segitu dulu 50 juta lu. Iya. Oke, Bingung oke. juga gue. Berarti harus cari morph baru lagi ya. Iya, dan pasti tahun-tahun depan 2-3 tahun lagi hancur juga gak sih? Damer Kalau nggak leucistic. dijaga ya? Kayak 2-3 Iya. tahun lagi kalau nggak dijaga juga hancur lagi. Jadi hobi ini tuh evolving ya. Iya, benar-benar. Berubah-berubah. Ini kalau kita ngomong seller juga orang kalau nggak bisa, maksudnya gimana ya? Karena nggak ada patokannya loh. Betul. Lu kalau kayak telur kan ada patokannya. Tiap hari beda-beda. Ayam, misalnya sekilo 30.000 nih. Sapi sekilo misalnya 150.000. Ada patokan, lah ini Iya, ini patokannya nggak ada. Iya, benar. susah. Jadi Benar. karena nggak ada asosiasi yang bikin itu. Jujur gue kayak sebenarnya ini nggak tahu ya, ini kayak pendapat gue ya. Kayak misalnya bulan ini ball python nih yang lagi tren. Breeder ball python, ayo kita berapi-api nih yang baru, ayo kita breeding nih ball python. Terus pas udah bulan depan 3 bulan 4 bulan kemudian udah nggak hype lagi ball pythonnya. Kayak lu udah ngumpulin duit buat beli indukan, belum breeding, belum nelor, baru kawin tapi udah harganya udah drop, kayak udah itu lagi. Jadi orang lagi, jadi kayak malas. Iya, kalau menurut gua ya. Bisa jadi. Kayak gue liat kayak ada yang fokus di ball python, ada yang fokus di colubrid, ada yang fokus di iko tuh menurut gue bagus banget. Kayak Ko Harvey dia fokus di biawak doang. Kalau kita kan campur sari ya. Nah, Iya kan? kalau gua fokus di konten, kalau gua jadi Gitu. iya karena binatang itu sekali lagi semakin kita expert, semakin hasilnya, misalnya kita breeding expert, hasilnya ya bisa dijual kayak Ko David Suarez mungkin normal aja dia bisa jual mahal sekali. Karena dia udah punya ibarat kayak kalian beli kaos polos di LV. Iya kayak gitu ya, kayak karena ya dia yang bikin gitu. Itulah jadi teknik marketing juga di binatang ya, nggak Iya. bisa semua pukul rata ya. Apalagi misalnya kayak si Ko David dia lelang-lelangin juga bisa lebih tinggi, atau enggak nama dia ternyata wah dia lelang-lelangin. Kalau menurut gue sih Ko David ini salah satu yang gue lihat dia menjaga Kerahnya. nama kerahnya di DSR itu ya. Gue nggak sembarang jual, gue jual ada jelas data indukannya apa segala macam, itu yang the best sih maksudnya. Itu harus kita contoh. Iya, 2 orang breeder itu yang banyak banget breeder, cuman yang gue lihat yang gue kenal sih 2 orang itu, makanya ya gue lihat kayak wah keren juga gitunya. Dari segi toko nih, kalau David kan legendnya. Ini Yes. dari segi toko yang legend. Segi toko yang legend. Siapa itu? Savera legend. Savera kan? legend. Savera. Terus ada siapa lagi? Turtle World. Turtle legend. World, legend. Terus siapa lagi? Indoceltic Pets. Enggak. Kita emang biasa aja. Legend. Siapa lagi legend? Siapa lagi ya? Lu bantu gue dong. Sean. Saya legend kan, ball python Sean. ya. Udah punya toko Ball gede di Python, BSD. iya. Terus siapa lagi yang legend? Siapa legend? Ko Henrico, tapi kan ini Ko mamalia Henrico, ya. iya. Dia Reptil ya. Reptil. Siapa lagi ya? Ayo, ini teman kita loh. Masa lu lupa sih? Yang tokonya banyak cabangnya. Anjir, tokonya banyak Deket cabangnya. tempat lu juga ada.
Barusan kemalingan. Siapa kemalingan? Anjir, dia nggak tahu. Hah? Baru apa minggu lalu, 2 minggu lalu. Oh, Ko Wiwi. Astagfirullahaladzim. Bahasan kita. Sorry kok, sumpah gue lupa kok ngeblank di otak Itu gue lebih, kok. itu lebih legend dari yang lu sebutin. Gue ngeblank, sorry. Aduh, Ko Wiwi nih ya kan. Wah, ini baru 2 minggu 3 minggu yang lalu lah. Pokoknya ini kejadian waktu gue lagi ada di Makassar. Gue lagi ada di tengah hutan lah anjir. Terus sebelum kejadian ini, gue habis teleponan kemarin nih gue teleponan sama dia. Kemarin kan lagi ada pameran di salah satu mall di Tangerang. Gue telepon lah ngobrol-ngobrol. Kok kemarin sih ini kemalingan ini? Iya biasalah bocil. Terus besokannya dia upload ini. Terus siapa yang kemalingan sebelum Ko Wiwi? Ko Surya Tetrapod. Itu juga kemalingan. Dia kemalingan Sulcata Ivory. Cuman udah balik. Oh, jadi orang yang sama. Orang yang jadi orang bukan dia. Jadi bukan orang ini. lagi pameran nih. Lu tahu sendiri lah kalau pameran ini juga mungkin disclaimer buat pedagang kura ya kan Torto Table kebuka banget. Gue juga pernah kemalingan beberapa kali. Oh iya dulu gara-gara itu pameran gede juga. Iya kan? di adalah ya pameran gede lah pokoknya. Pameran gede. Nah, terus gue kayak ada comot kayak 2-3 ekor hilang dalam satu hari. Nah, itu kayak itu makanya gue nggak pernah pakai Torto Table yang kebuka lagi loh. Mending nah, itu, kayak gini iya, mending ditutup. Nah, kan? terus jadi mungkin si Ko Surya Tetrapod dia pakai Torto Table, ada yang comot Sulcata Ivory, terus besokannya malingnya datang lagi ke situ. Anjir, ke pameran banget. Itu, ke pameran di mall itu. Terus malingnya mau beraksi lagi, cuman udah kan mukanya ketahuan ya, jadi nggak jadi maling karena udah ditangkap di tempat. Oh, langsung ditangkap. Iya. Anjir, malingnya Sulcata Ivory. Iya, Sulcata. Nggak nanggung-nanggung. Iya. Nah ini ya, maling yang ini nanggung nih ya kan. Banyak Coba. ya dia. Coba dulu lihat. Itu mobilnya tadi. Oh dia ngambilnya tuh, tapi ya ini kelihatan kayak orang lagi lihat-lihat ya. Nah kayak tokonya Ko Wiwi tuh kebuka gitu, kayak gini tapi anjir langsung ditaruh di tas begitu. Ada pintu atasnya, iya. Ini yang di mana sih, Sunter ya? Ini yang di Sunter. Anjir bisa begitu ya. Ini yang jaga lagi kemana? Aduh di sana. Oh di sebelah kiri ya. Iya, maksudnya ya biar toko-toko lebih hati-hati lah. Coba angkat dulu. Wah gila ya, ternyata kalau di dunia binatang aja malingnya banyak juga ya, ngeri-ngeri. Yang ya? dia maling nggak cuma satu, dan dia udah beberapa kali ke sana. Pardalis, Aldabra, Istar, dia udah sering. Ini malingnya ke orang kaya. Ya. Iya, ini malingnya tinggal di ini di daerah Kalideres dia. Anjir, Sumpah. sini Barang dong. lu pernah hilang nggak? Belum gua cek sih anjing. Jangan ada yang hilang nih. Bahaya bener nih. Wah gawat. Tapi enggak lah, belum ada. Tapi jangan sampai lah ya. Ya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang pelihara binatang, terutama yang depan rumah juga bisa juga kemalingan. Iya, itu gampang banget kan. Terima kasih. Selamat atas tertangkapnya maling kura di toko Reptiles Inc. Waduh. Ini dari Ko Henrico ini. Iya. Ya kalau Sultan emang gitu kebanyakan duit kan. Iya. Nggak berguna duitnya, jadi beliin bunga aja dah. Tapi menurut lu kalau ini toko lu pernah kemalingan juga? Yang tadi itu ya? Kalau yang di BSD? So far sih harusnya belum ya. Jangan sampai sih. Jangan sampai. Iya. Karena kalau kemalingan lawannya Bobisan. Wah. Bener juga kan rukonya punya tokonya gedungnya punya Om Bobi ya. Bener. Wah bahaya Nah, lu. tapi di depannya sering kemalingan. Hah? Motor hilang berapa kali paling? Masa? 2 kali. Motor? Iya. Mobil gua kacanya pernah pecah. Mobil? Iya. Itu kan jalan gede pak. Iya. Masa ada yang berani? Di situ dan ternyata ya daerah sana emang banyak curian murah apa segala macam. Kayak gitu. Serem banget emang. Baru beberapa minggu lalu ya motor hilang. Kalau motor mobil udah biasa lah, tapi orang maling kura tuh kayaknya aneh banget ya. Iya. Hidupnya buat apa dia maling kura ya? Ini apa ini? Oh, ini acara AIS kemarin. Oh ini, ceritanya ada yang menang. Oh, Keren ya. wih gila nih mau apa nih? Terakhir nih ya bahasan kita nih ya. Ini masalah kontes nih, lu kan IO, ya kan? IO gue baru banget pak, baru 2 kali maksudnya jalan, paling kan ada lagi IO belajar, kan? iya. Ada IO. Menurut lu gimana sih sebenarnya event reptil ini biar kalau di Arwana ya, kalau di Arwana atau di Murai, di Koi,
biasanya yang menang ini tuh hewannya tuh harganya jadi melejit tinggi banget gitu. Kok di reptil tidak ya? Kenapa ya? Tapi ini kayak pendapat gue pribadi, kayak misalnya nih, kayak gue ngelihat kontes burung, kontes ikan, kontes apa, biaya pendaftarannya 500.000. Oh iya sih. Di reptil 100.000. Belum ada yang Nggak nyampe 500, nggak nyampe 100 juga kan? 50, 75. Nah, gue mau mahalin biaya pendaftaran biar hadiahnya gede. Pertanyaannya ada yang ikut gak? Soalnya biaya pendaftarannya lebih mahal dari harga hewannya. Bener, ada hewan yang nangkep lagi ya. Iya. Kayak ular-ular kalau iya, lokal. Iya, walaupun dia tahu-taunya juga beli ya. Cuman kayak gue mikir kan kayak kita bikin kontes nih, biaya pendaftarannya mahal, terus hadiahnya gede kayak motor lah, mobil lah, juara 1 5 juta lah. Pengen banget. Tapi balik lagi ke harga hewannya tuh nggak semahal biaya pendaftarannya. Ada ya yang lebih mahal dari itunya, ada banyak. Cuman ya mostly rata-rata kan lebih murah dari biaya pendaftarannya kan. Jadi gue juga bingung, maksudnya kayaknya emang di reptil nih mungkin bisa tapi perlahan kali ya, step by step. Iya. Cuman kalau menurut gue yang bisa ya, justru ya, ini emang agak aneh sih. Menurut gue yang bisa justru malah kayak kura. Kura darat kan? Kura darat. Kura air iya. Karena gini, secara prinsip kalau di dunia binatang ya, binatangnya itu memang harusnya lebih murah dari tiketnya. Karena apa? Okay. Kita contoh aja murai batu deh. Okay. Murai batu itu kalau misalkan yang biasa-biasa harganya paling 2 juta, mentok 5 juta. Okay. Tapi tiketnya ada yang 10 juta. Ini tiket pendaftarannya ya? Pendaftarannya ada Jadi 10 gue mau, juta. burung gue 2 juta, gue mau daftar kontes bayar 10 juta. 10 juta. Tapi hadiahnya bisa mobil. Dan yang ikut maksimal hanya 24 peserta gitu misalnya. Oh nggak boleh terlalu banyak. Ya kalau kebanyakan cuan banget IO-nya dong. 10 juta kali 100 peserta gitu. So-M. Nggak bisa ya? 10M. Enak banget. So-M 10M ya. Pokoknya segitu Jadi lah. ada maksimal pesertanya ya? Iya. Ada minimalnya gak? Minimal ada. Kalau nggak nyampe minimal, ya kan Nggak IO-nya jalan. bangkrut. Nggak jalan. Gitu. Kalau di dunia burung. Tapi burung yang menang, yang gue bilang nih, burung tadi harganya 5 juta. Oke. Begitu dia menang kan dia dapat mobil. Oh. Masa ya burungnya dihargain di bawah mobil? Oh, berarti Harga lebih mahal dari burungnya mobil ya jadi dong? lebih mahal daripada mobilnya. Oh, besok kita kontes burung. Baru tahu Gua nggak bohong. Baru tahu gue. Serius. Iya. Dan burung itu kenapa bisa, maksudnya si murai batu ini kenapa bisa industrinya tinggi banget? Karena si burung yang menang ini punya anaknya ikut mahal juga, gila nggak? Walaupun Jadi- anaknya belum perform ya, belum kontes. Belum, masih lahir tuh. Jadi anak-anaknya ikut juga lebih mahal. Udah dapat mobil, burungnya lebih mahal. Apa yang nggak berbondong-bondong orang jadi ikut kontes? Iya. Asik banget ya. Lebih asik Itu dari maksud kontes gua, reptil ya. kayak gue tuh karena belajar di beberapa jenis hewan, gue lihat ini sebenarnya konsep ini bisa dipakai juga, tapi harus ke hewan yang cocok. Nah, gue mikir gini, yang bisa jual kayak gitu apa? Ya paling bener misalnya Aldabra. Iya kura. Nah, kenapa kemarin gue nggak bikin kontes kura? Karena ini ada di otak gue ya. Kura-kura gue nih 50 juta nih, gue ikutin kontes. Hadiah menangnya paling gede paling 500.000, sejuta. Ya, gue mending nggak usah ikutan kontes. Cuman baik lagi nih ke opini gue ya, kenapa gue ngadain kelas kura? Karena itu. Karena kayak gue kalau punya kura mahal juga ngapain gue bawa-bawa. Padahal ya hobisnya paling banyak kura-kura darat. Iya. Kayak aneh gitu, kenapa nggak ada yang kayak kepikiran untuk bikin kontes tapi khusus kura-kura darat doang gitu loh. Iya, ada sih yang mau bikin, cuman ya gitu balik lagi ke antusiasnya. Iya, kurang. Kalau mau ya emang biaya pendaftarannya gede, hadiahnya Tapi mungkin gede. apa karena, tapi kalau dibilang bentuknya sama, murai juga bentuknya sama semua. Iya. Arwana yang merah coba gue tanya, bentuknya sama Sama semua. semua. Bedanya hanya expert yang tahu. Iya kan? Iya, Misalkan nih dayungnya kurang panjang, anjir kalau kita yang bego Lihat ya. mah sama istilahnya. aja ya. Ya udah dayung paling beda cuma semili 2 mili. Kalau murai berarti main Suara. Nah, ini pertanyaan menurut gue masih bingung gue. Kan ini kan di lomba burung kan di satu ruangan nih. Kan burung ini bunyi, burung semuanya bunyi, itu gimana? Itu makanya jurinya kan 4. Dia ngeliatin satu-satu. Iya, gua kan kayak- kelihatan dari ininya. ini yang bunyi ini nih. Terus kan yang paling kenceng, terus yang suaranya paling padat, yang durasinya paling lama dia yang menang. Kelihatan nanti ada burung nih yang paling kenceng. Jadi kita di sini nih anjing suara yang itu tuh berasa gitu. Itu harus pakai kuping yang terlatih, memang harus skillful. Terus kalau yang ditutup sarung sebelum itu buat apa? Biar nggak kaget sama lingkungan. Biar burungnya nggak capek. Kalau ditutup sarung itu kan kerodong itu buat burung kan burung itu kayak apa ya? Kayak orang mau berantem tuh. Dia tuh berantemnya pakai suara. Jadi dia itu lihat burung lain pasti berisik. Dia jadi nggak boleh lihat.
Kayak lu kemarin fight ruangannya beda ya? Ya harus kalau udah lihat emosi kita ya kan, Iya, pengen nonjokin mulu iya. gitu. Jadi Iya, waktu pas fightnya doang dibuka, jadi merekanya bener-bener Fokus nih, fokus. Jadi berapi-apinya di powernya situ. nggak habis. Sebelum tanding tuh powernya nggak habis. Jadi pas tandingnya doang, dan tanding itu cuma 10 menit. Oh 10 menit. Dia suruh bunyi gitu 10 menit doang, nggak lama-lama. Nah, terus gue pernah lihat story nih, gue nanya banyak tentang burung gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue pernah lihat kayak dia menang terus dia dapat mama lemon, sunlight. Itu juga itu bisa juga dimasukin dalam reptil. Karena gini, nggak semuanya yang maksudnya nggak mesti menang dulu baru dapat hadiah. Oke. Banyak kayak door prize terus kayak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu kalau sama burung nih. Kan dapat kipas angin, Iya. dapat kulkas, dapat sepeda. Anjir sumpah. Itu Tapi dia nggak menang ya? Oh jadi diundi nih ya? Masam Iya. diundi gitu loh, kayak ngambil kocokan lah. Iya, Kadang iya, ada iya, ngelihat mungkin bisa ada kontes yang cara sangkarnya paling bagus dia menang gitu loh. Mungkin ntar ada kali orang bawa reptil kan maju gitu kan. Iya. Yang tangannya paling banyak cakaran dia Dia dapat bener- kipas ini- angin bisa iya, jadi iya, ya kan. iya, benar. Jadi maksudnya banyak ide yang bisa diterapkan kalau di dunia Iya, reptil iya, menurut gua. iya. Sayang aja ya maksudnya. Tapi ini mau apa sih ini tadi? Dipong ya? Iya di pong apa gitu nggak tahu gue. Anjir Udah ini aneh keren banget banget. bentuknya. Kayak kaliko gitu ya. Ini punya ini shout out buat Adri Tasma, Om Adri Tasma. Punya dia. Oh, punya beliau. Beliau. Yang bawa Yang bawa timnya bawa. Oke. Ada dia juga kemarin. Grand Champion ya. Iya. Wah keren. Ada Japran tuh. Kenapa bisa dari situ Japran? Dia kasih paling di mana aja dia. Oh ini kontesnya dia ini mah. Iya, ini reptil Otak kemarin yang di Ice kemarin. Oke. Oh ini tempat lu ya? Iya, kemarin ini. Anjing gua kira kontes yang- orang. yang- Kontesnya dia sendiri ternyata. Yang besok, yang abis ini dia ikut yang di Surabaya menang juga. Dia Oke, di Surabaya gitu. Gede banget. Iya. Itu mah bukan di Bukan. Ini dipong yang lain, bukan yang ini beda jenis sama yang tadi. Ini ada albinonya. Dia punya banyak dipong gila emang. Kalau Adri emang gila dia. Beliau luar biasa. Dia emang sih. punya banyak Keren dipong. juga. Dia emang semua reptil lah dia. Ya dia mah semua lah kan. Iya. Ada ekspor juga kan. Jadi keren banget. Oke lah, kurang lebih itu ya. Berapa lama sih ini Obrolan udah? Sejam kali. Sejam ya, nggak berasa ya? Seru emang kalau ngobrolin reptil ya. Iya. Jadi thank you Alvaro ya. Sama-sama. Kapan-kapan kalian harus main ke tokonya Alvaro Sip. tuh di BSD ya. BSD, betul. Di mananya sih? Pet Session Pet Session BSD BSD City. Dapatkan kebutuhan anabul Anda di Ntar di band lagi nih jualan anjing. Ya udah. Nonton kondang ya. Kongko dalam kandang. Bye bye.